Waalaikumsalam Pak Bona. Nah, bagaimana kabarnya Bu Eri? Alhamdulillah. Bagaimana Pak Bona kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Bu Eri. Begini Bu Eri, hari ini kan akan melakukan coaching ya. Iya, betul. Sebelum melakukan proses coaching, nanti ada sedikit yang ingin saya tanyakan kepada Bu Eri. Bagaimana Bu Eri berkenan tidak saya mengajukan pertanyaan? Silahkan Pak. Iya. Baik Bu Eri, jadi begini Bu Eri, pada saat proses coaching itu nanti antara coach dan coachee saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apa sudah sesuai atau tidak gitu ya dengan alur kita gitu ya. Kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan apakah jawaban yang disampaikan oleh coachee itu sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bu Eri sampaikan. Kemudian juga nanti dari jawaban tersebut, apakah coachee akan mampu menemukan solusinya sendiri atas permasalahan yang dihadapinya. Jangan lupa nanti Bu Eri juga perlu menyesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan dulu. Boleh ya Bu Eri ya? Ya, boleh Pak, silakan. Oke. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang nanti ingin Bu Eri kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ketika kegiatan coaching nanti adalah kehadiran penuh atau present ya. Yang kedua mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya, baik. Jadi ketiga prinsip tersebut akan diterapkan ya Bu Eri. Iya, betul. Kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu kira-kira yang mana yang lebih spesifik Bu Eri? Yang saya sebutkan tadi kan 3 ya Pak. Jadi yang ingin saya lebih dalam ingin dikembangkan yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif. Oke, jadi kompetensi yang spesifik itu yang dikembangkan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif ya Bu Eri ya. Terus indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Ibu Eri sendiri kembangkan itu apa kira-kira Bu Eri? Indikator ketercapaiannya saya berarti ya tujuannya yang utama ya menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Jadi menemukan solusi ya bersama-sama barangkali gitu ya. Iya betul Pak. Jadi nanti indikator ketercapaiannya itu menemukan solusi sendiri ya atas permasalahan tersebut. Betul. Baik, terima kasih Bu Eri jawabannya. Untuk selanjutnya nanti Bu Eri melakukan coaching dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching selesai kita akan berbincang kembali Bu Eri ya. Siap. Ya, siap. Silakan Bu Eri ya. Sukses. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu Yuli. Apa kabarnya hari ini? Kelihatannya seperti yang bingung begitu ya. Waalaikumsalam Bu Eri, alhamdulillah saya baik. Bu Eri tahu aja saya sedang bingung. Bu Eri juga gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik, alhamdulillah semoga kita sehat selalu ya. Nah kira-kira apa yang akan kita bahas nih hari ini? Oh ya Bu ya, memang Bu saya akhir-akhir ini merasa bingung karena saya merasa banyak sekali kegiatan. Itu diantaranya banyak tugas yang harus saya selesaikan. Saya bingung sebagai guru. Saya sekarang kan sedang mengikuti kegiatan CGT. Kemudian juga saya juga harus mempersiapkan kegiatan bulan bahasa di sekolah. Dan juga saya masih harus merevisi buku karena saya sebagai penulis buku bahasa Jepang dari Kemendikbud dan ini prosesnya ternyata sangat melelahkan gitu ya. Jadi semuanya sangat penting menurut saya. Jadi saya merasa bingung nih Bu. Ini benar-benar menyita waktu dan pikiran saya. Dari kesibukan Ibu bisa saya tangkap ya Bu. Berarti fokus pembicaraan kita kali ini itu bagaimana cara kita manajemen diri mungkin gitu ya Bu ya. Intinya begitu sepertinya. Nah, baiklah. Jika boleh tahu nih, harapan Ibu akan keberhasilan dari hasil obrolan kita hari ini kira-kira apa Bu nih? Hari ini saya mendapatkan solusi ya Bu ya dari Ibu
bagaimana saya dapat mendapatkan solusi tentang manajemen diri yang tepat agar saya dapat menyelesaikan tugas-tugas yang tadi saya anggap penting. Ya, dengan kesibukan tadi ya Bu ya. Jadi menurut Bu Yuli nih, manajemen diri yang baik atau yang ideal itu seperti apa ya Bu ya? Kalau menurut saya ya Bu ya, manajemen diri yang baik dan ideal itu adalah ketika kita dapat memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien. Di mana secara efektif itu saya dapat melaksanakan tugas saya sebagai guru dengan baik dan benar. Dan di sini secara efisien saya juga dapat membagi waktu saya dengan baik, sehingga saya juga dapat menyelesaikan semua tugas-tugas saya tepat waktu. Ya, bagus ya Bu ya. Memang semua orang pasti idealnya begitu ya Bu ya, ketika banyak kesibukan. Nah, dari permasalahan dan harapan serta pengetahuan Ibu tentang manajemen diri yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira kalau diukur ada tentang nilainya 1 sampai 10, kira-kira Ibu ada di posisi nilai berapa tuh sekarang? Mungkin kalau dalam skala 1 sampai 10 saya merasa ada di skala 6 atau 7 ya, mungkin masih skala itu gitu. Jadi saya merasa belum ideal dalam manajemen. Iya, tapi kalau 7 udah tinggi ya Bu ya. Menurut saya udah tinggi nih. Nah, kalau dari skala yang Ibu sampaikan tadi, dari nilai tadi udah skala 7, coba bisa nggak Ibu renungkan kembali ya, apa kira-kira kekuatan diri yang ada ya, untuk manajemen diri Ibu ini, kekuatan Ibu selama ini bisa nggak Ibu renungkan kembali apa saja kekuatan yang Ibu miliki? Mungkin kekuatan yang saya miliki itu diantaranya kekuatan sosial emosional saya yang saya pikir saya cukup baik dalam itu. Luar biasa Bu, memang itu yang penting Bu ya. Selayaknya kan kita tahu bahwa semua manusia juga punya kekuatan, dan juga pasti ada hambatan ya Bu dalam menjalankan tugas kita. Nah, jika menurut Ibu sendiri hambatan yang dialaminya apa saja? Ada beberapa hambatan saya dalam menyelesaikan permasalahan dalam bagi waktu ini, diantaranya mungkin untuk tugas-tugas di CGP yang kadang saya keteteran ya mengerjakannya ini karena dihadapkan dengan tugas di sekolah juga yang lumayan menyita. Sebagai guru kita harus memeriksa nilai, kemudian juga tadi bahwa saya harus mempersiapkan bulan bahasa karena saya sebagai guru bahasa, kemudian sebagai penulis buku masih harus banyak revisian. Nah, dalam hal ini, dalam kegiatan ini saya juga kalau untuk kegiatan bulan bahasa mungkin saya merasa saya harus bekerja sama dengan rekan guru di beberapa rekan guru yang kebetulan sama-sama guru bahasa, meskipun bukan bahasa yang sama gitu ya. Nah, saya belum bisa memanajemen waktu dengan baik untuk berkomunikasi tentang bulan bahasa ini, karena saya terpikir menyelesaikan tugas ini dulu, itu dulu. Jadi saya sendiri kurang berkomunikasi dengan baik dengan rekan-rekan guru tersebut gitu. Jadi saya masih mendahulukan yang ini dan jadi itu yang Ibu sebutkan hambatan-hambatannya dalam manajemen waktu mungkin ya. Nah, kira-kira Bu, rencana apa nih yang akan Ibu lakukan? Rencana yang ingin saya lakukan, saya ingin membuat jadwal kegiatan sesuai dengan timeline penyelesaiannya, seperti yang kalau di kegiatan calon guru penggerak kita ada batas waktunya. Nah, kemudian di kegiatan revisi juga ada batas waktunya, tapi kadang suka melebihi dan kadang masih harus ada revisi lagi. Dan untuk kegiatan bulan bahasa saya harus segera mengkomunikasikan dengan rekan-rekan saya Bu. Hanya ketika berkomunikasi dengan rekan-rekan baru komunikasi sebentar sudah harus kegiatan ini lagi itu lagi, jadi tidak tuntas. Jadi sepertinya itu yang harus saya prioritaskan untuk segera dilakukan. Dan ada pekerjaan kolaborasi di sekolah yang harus diselesaikan berkaitan dengan bulan bahasa ini. Bagus Bu, kata saya sih itu tepat sekali rencana Ibu. Nah, kira-kira Bu, rencana yang Ibu sebutkan tadi kapan mulai Ibu laksanakan? Mudah-mudahan bisa segera saya laksanakan ya Bu ya. Saya
Waduh, sepertinya harus segera minggu-minggu ini dikerjakan. Mulai besok mungkin ya saya harus segera, karena hari ini ada tugas CGP yang harus diselesaikan. Terpikir bahwa berkomunikasi dengan rekan juga harus, rekan saya juga sama-sama sibuk ternyata ya, sibuk mengajar, punya kesibukan yang lain. Sepertinya mulai besok atau lusa saya harus segera bergerak ini untuk menyelesaikan semua tugas-tugas saya ini. Udah Bu, luar biasa. Rencananya Ibu udah bagus, mau secepat mungkin ya Bu ya. Nah, dari tadi yang Ibu sebutkan nih, bentuk komitmen Ibu dalam melaksanakan manajemen diri tadi, melaksanakan apa itu tadi, membuat jadwal seperti itu, berkolaborasi, itu bentuk komitmen Ibunya bagaimana nih Bu? Mungkin bentuk komitmen saya terhadap diri saya sendiri, saya akan membuat jadwal secara tertulis. Ini kegiatan CGP, ini kegiatan untuk persiapan bulan bahasa, dan ini untuk kegiatan revisi buku, itu akan saya buat secara tertulis, bahkan mungkin juga di tip dan di print. Kemudian setelah di print akan saya tempelkan mungkin ya di rumah gitu ya, atau di buku agenda saya yang bisa mudah terlihat bagi saya sendiri bahwa ini rencana saya, jadwal saya yang harus segera diselesaikan ya. Bagus Bu, tadi mulai Ibu akan menyusun jadwal CGP ya Bu, lalu di bulan bahasa apa yang Ibu siapkan. Nah, dari komitmen Ibu tadi, kira-kira Bu, siapa saja sih yang bisa bekerja sama dalam kegiatan ini? Yang bisa bekerja sama dalam kegiatan ini adalah saya di sini sebagai guru. Saya berdiskusi dengan Bapak Kepala Sekolah terkait kegiatan-kegiatan saya yang beliau juga izinkan. Pasti beliau juga akan memberi penguatan dan memberi izin, dan juga memberikan juga dukungan dan motivasi. Kemudian rekan-rekan kerja saya juga yang akan dapat bekerja sama, saya pikir juga pasti akan memberikan dukungan. Ya, mantap sekali Bu. Jadi yang akan Ibu handalkan nanti ya ketika Ibu melaksanakan kegiatan itu ada kepala sekolah dan tentu saja rekan sejawat. Alhamdulillah Bu, luar biasa rencananya sama komitmennya nih. Baiklah, buat Ibu nih, apa yang sudah yang Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Waduh, alhamdulillah ya Bu, ternyata saya sudah mendapatkan banyak hal setelah berdiskusi dengan Ibu. Saya mendapatkan jalan keluar atas permasalahan yang saya hadapi tadi. Terima kasih Ibu sudah mengajak saya berbicara. Akhirnya saya menemukan dan mendapatkan solusinya untuk permasalahan yang saya hadapi saat ini. Terima kasih banyak ya Bu Eri ya. Alhamdulillah, sama-sama nih Bu Yuli. Semoga apa yang Bu Yuli rencanakan akan berjalan dengan lancar. Kapan-kapan kalau mau kita ngobrol lagi ya, siap ya. Siap Ibu. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Eri tadi proses coaching? Alhamdulillah Pak Wona, proses coaching yang saya lakukan tadi berjalan baik dan lancar. Iya, alhamdulillah ya Bu Eri ya. Setelah proses coaching tadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Dalam proses coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Eri terkait dengan indikator yang ingin Bu Eri capai itu bagaimana? Ya, menurut saya tadi proses coachingnya sudah sesuai dengan alur tinta Pak Wona. Saya sudah menanyakan tujuan, lalu identifikasi permasalahannya, lalu reaksi rencana aksinya seperti apa, dan tanggung jawab dari rencana aksi yang coach akan laksanakan. Dan saya juga sudah berhasil menggali potensi diri ya dari coach tersebut. Luar biasa sekali Bu Eri. Baik Bu Eri tadi sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita ya. Terus berdasarkan pengamatan saya bahwa dalam proses coaching tadi Bu Eri juga sudah menanyakan tujuan, terus kemudian mengidentifikasi masalah ya. Terus tadi juga ada rencana aksi dari kunci tersebut Bu Eri ya. Terus ada juga tanggung jawab dari kunci ya. Nah, tadi kan saya mendengar percakapan antara Ibu dan kunci itu sudah fokus terhadap percakapan yang artinya berarti Bu Eri presence ya, atau melaksanakan kehadiran penuh dalam proses coaching tersebut. Nah,
Tadi juga saya juga mendengar sudah terlihat mendengarkan aktif juga Bu Eri. Terus juga ada pertanyaan yang berbobot pada Bu Eri ya. Nah, untuk selanjutnya kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Eri kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih lanjut ya, saya ingin mempelajari lagi tentang Tirta Pak Bona Ya. supaya kedepannya ya lebih baik lagi proses coaching yang dilakukan. Nah, bisa menyelami lagi ya, terus betul. bisa memahami. Luar biasa sekali Bu Eri. Oke, tadi udah pelaksanaannya sudah sangat bagus sekali sesuai dengan Altirta Bu Eri. Sepertinya kita akhiri saja pada kegiatan kali ini. Nanti kedepannya kita bisa berbincang-bincang lagi. Terima kasih Bu Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Bu Eri. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Eri gimana kabarnya juga? Alhamdulillah sehat, baik juga. Nah, begini ya, Bu Yuli, kan hari ini Bu Yuli akan melaksanakan kegiatan coaching ya. Nah, sebelum melakukan proses coaching nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Bagaimana, berkenan tidak Bu Yuli? Baik, silahkan ya. Nah, begini ya Bu Yuli, ketika proses coaching nanti antara coach dan coachee itu saya akan amati ya, diamati sesuai dengan rubrik penilaian ya. Nah, seperti apakah nanti prosesnya, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta, lalu apakah sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, lalu apakah jawaban yang disampaikan oleh coach itu sesuai dengan yang coach inginkan ya, pertanyaan pemancing tadi. Nah, jangan lupa juga nanti Bu Yuli harus bisa menyesuaikan diri dengan proses yang prinsip coachingnya. Yang pertama yang kemitraan ya, lalu proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari coaching tersebut. Nah, sebelum proses coaching dimulai ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Boleh ya Bu Yuli ya? Silakan. Ya, pertama, kompetensi coaching apa yang nanti ingin Bu Yuli kembangkan? Yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini, yang pertama yaitu kehadiran penuh atau presence, yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, baiklah Bu Yuli, berarti itu ya kompetensi yang ingin Bu Yuli kembangkan. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira nih kompetensi yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan oleh Bu Yuli nanti itu apa? Baik Ibu, yang ingin saya kembangkan lebih spesifik lagi adalah saya ingin memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Dan juga mendengarkan aktif. Ya betul ya. Jadi Bu Yuli menginginkan kompetensi spesifik yang dikembangkannya itu dua, memberikan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif. Nah, kira-kira nih indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu Yuli sendiri itu apa? Indikator yang saya inginkan nanti saat coaching adalah coachee akan mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Ya. Jadi nanti indikator ketercapaiannya itu coach dapat menemukan solusi ya dari permasalahan yang ia hadapi. Ya. Baik, terima kasih sekali atas jawaban-jawabannya. Silahkan nanti Bu Yuli melakukan coaching dengan sebaik-baiknya. Semoga proses coachingnya berjalan dengan lancar ya. Ya, baik Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Sensei. Waalaikumsalam Pak Bona. Aduh Bu Sensei, boleh nggak saya minta waktunya? Saya mau bercerita nih tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini. Baik Pak Bona, silakan. Apa yang mau Bapak ceritakan? Jadi akhir-akhir ini Bu Sensei, saya merasa murid saya itu yang saya ajar gitu ya kurang antusias Bu Sensei dalam pembelajaran saya. Nah gitu. Ya begitu ya. Baik, dari yang akan kita bicarakan ini, apa yang Pak Bona harapkan? Yang saya harapkan sih mempunyai solusi barangkali ya dari permasalahan yang saya hadapi sekarang ini, yaitu tentang antusiasme murid dalam belajar khususnya itu.
gitu. Menurut Pak Bona, hal apa saja yang membuat murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran bersama Pak Bona? Kalau menurut saya sih yang menyebabkan murid saya kurang antusias itu yang pertama pembelajaran yang sedikit membosankan barangkali bisa saya, terus terlalu monoton dan saya terlalu dominan barangkali untuk berbicara gitu Bu Sensei di depan murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat dan aktif berbicara pada pembelajaran yang berjalan barangkali itu Bu Sensei. Gitu ya. Jadi menurut Bapak apa kira-kira yang dapat membuat murid-murid Pak Bona antusias dalam pembelajaran? Menurut saya sih, saya menginginkan murid-murid yang pembelajarannya asik barangkali ya, pembelajarannya untuk murid saya dan tidak monoton dan tidak membosankan barangkali itu Bu Sensei. Saya sependapat ya dengan Bapak. Jadi menurut Bapak sendiri, apa yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Pak Bona? Kalau menurut saya sih pembelajarannya harus berpusat pada murid ya Bu ya. Terus murid diminta juga untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian saya kurang adanya ice breaking gitulah, ice breaking atau game-games yang pembelajaran yang menyenangkan barangkali itu Bu Sensei. Kalau boleh tahu nih Pak ya, Bapak menggunakan sumber belajar apa nih untuk pembelajaran di kelas? Kalau biasanya sih saya suka menggunakan teks apa sih yang ada di perpus Bu Sensei. Kalau saya sumber belajar selain buku teks Pak Bona? Saya pikir banyak sih Bu ya, kayak sumber belajar itu bisa lewat video YouTube, apalagi kalau yang sekarang kan bisa ada yang lebih tren lagi kan TikTok gitu kan ya. Barangkali dua sumber belajar itu bisa dipakai barangkali. Ya, betul sekali Bapak ya. Saya yakin sekali Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar selain dari buku teks. Jadi pastinya murid-murid akan lebih antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Bapak ke depannya untuk menyelesaikan masalah yang tadi Bapak sampaikan? Ya, yang pertama saya ingin merancang pembelajaran yang mengasihkan ya Bu dengan menggunakan sumber belajar yang beragam ya, seperti di video YouTube atau di TikTok. Kemudian yang kedua, saya ingin memberikan materi juga yang sesuai dengan minat dan bakat murid saya Bu. Kalau istilahnya kan kita bisa melaksanakan pembelajaran diferensiasi itu ya Bu ya, sehingga murid tidak terkesan dipaksa tetapi mereka memang senang sesuai dengan gaya belajarnya. Misalkan kan kita bisa membuat sebuah video pembelajaran yang sesuai materi yang akan dilaksanakan gitu Bu. Bagus sekali menurut saya rencana Bapak tersebut ya. Mudah-mudahan berhasil. Dan apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Komitmen saya sih, saya ingin selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan berbagai sumber belajar untuk mengeksplor materi sehingga murid-murid yang saya ajarkan bisa menjalankan pembelajarannya dengan baik, dengan antusias barangkali itu ya. Dan anak-anak juga kan kalau materinya sesuai dengan minat bakatnya dia juga akan merasa senang dan tidak merasa dipaksa barangkali itu Bu yang ingin saya berkomitmen barangkali itu. Wah, bagus sekali Pak. Menurut saya ini luar biasa. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan rencana Bapak dapat berjalan lancar dan juga sukses sesuai dengan apa yang Bapak harapkan. Ya Ibu, terima kasih ya Bu ya waktunya bisa sharing dengan saya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi guru yang menyenangkan dan guru yang diridhokan oleh para murid-murid. Sama-sama ya. Pak Bona, terima kasih. Ya Bu, terima kasih. Bagaimana Bu Yuli proses coachingnya tadi? Alhamdulillah Bu ya, proses coaching yang telah saya lakukan hari ini berjalan dengan lancar. Ya, alhamdulillah ya. Nah, setelah proses coaching tadi ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan ke Bu Yuli. Baik. Nah, dalam proses coaching yang sudah Ibu lakukan tadi terkait dengan indikator yang ingin Ibu capai itu bagaimana Bu?
Jadi yang sudah saya lakukan pada saat proses coaching tadi, yaitu saya sudah melakukannya dengan sesuai dengan alur Tirta. Saya sudah menanyakan tujuan, melakukan identifikasi permasalahan, kemudian menanyakan rencana aksi, dan menanyakan tanggung jawab dan komitmen coachee terhadap rencana aksi tersebut. Saya juga berhasil menggali potensi dari coachee untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Ya, luar biasa sekali Bu Yuli sudah melakukan proses coaching ya dengan sangat sesuai dengan alur Tirta. Nah, tadi hasil pengamatan saya nih ya Bu Yuli, bahwa dalam proses coaching tadi Bu Yuli sudah menanyakan tujuannya, sudah lalu mengidentifikasi permasalahannya juga sudah, lalu reaksi aksi dari coachingnya juga sudah, dan tanggung jawab dari reaksi aksi yang tadi coach sebutkan ya. Nah, tadi juga saya mendengar percakapan Bu Yuli dengan coachnya sudah fokus Bu terhadap permasalahan intinya seperti apa. Artinya berarti Bu Yuli itu sudah betul-betul menghadirkan ini, kehadiran penuh, presensinya udah bagus sekali ya Bu. Pertanyaannya yang disampaikan juga sangat berbobot. Ibu juga sudah mendengarkan aktif pada saat tadi coaching juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Nah, luar biasa sekali pokoknya Bu. Saya tadi mengamatinya bagus. Nah, apa yang sudah dilakukan Ibu Yuli di proses coaching ini, mudah-mudahannya ke depannya Bu Yuli semakin sukses ya, dapat melaksanakan proses coaching dan dapat memaksimalkan kembali coaching-coaching selanjutnya. Nah, untuk kedepannya kira-kira nih kompetensi apa yang ingin Bu Yuli kembangkan? Kompetensi yang ingin saya lebih kembangkan lagi dalam proses coaching ini ke depannya nanti adalah saya ingin lebih mengembangkan diri, mendalami dan memahami lagi tentang alur Tirta di sini. Jadi agar proses pemahaman saya pada coaching ini akan lebih baik lagi berikutnya. Ya, luar biasa Bu, bagus. Udah sangat luar biasa ya Bu. Jadi Ibu Nurma Bu Yuli akan mendalami kembali ya alur Tirtanya supaya kedepannya coachingnya lebih bagus lagi. Sepertinya sudah saya akhiri kegiatan hari ini. Mudah-mudahan nanti kesempatan yang akan datang kita bisa bercakap-cakap kembali ya. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih banyak Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Bona. Waalaikumsalam Bu Yuli. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Bona? Alhamdulillah baik Bu. Kalau Bu Yuli bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Pak Bona. Ya, alhamdulillah. Jadi pada hari ini Pak Bona kan akan melakukan coaching ya. Betul. Nah, jadi sebelum melakukan proses coaching ini ada sedikit yang ingin saya tanyakan kepada Pak Bona. Apakah Pak Bona berkenan jika saya mengajukan beberapa pertanyaan? Boleh Bu, banget. Ya. Jadi pada saat proses coaching nanti antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta? Kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan apakah jawaban yang disampaikan coachee juga sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Pak Bona sampaikan ya. Kemudian juga nanti apakah jawaban dari coachee akan mampu menemukan solusinya terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Bona. Jangan lupa nanti Pak Bona juga perlu menyesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan ya, ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Sementara itu proses coaching ini dimulai sebelumnya akan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kembali kepada Pak Bona. Tidak apa-apa Pak Bona? Boleh Bu, boleh banget. Ya. Pertama, untuk kompetensi coaching apa yang nanti ingin Pak Bona kembangkan? Yang saya ingin kembangkan kompetensi kali ini yaitu yang pertama kehadiran penuh Bu atau present, yang keduanya mendengarkan aktif, dan ketiganya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga kompetensi tersebut yang tadi Pak Bona sampaikan, untuk kompetensi yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan oleh Pak Bona yang mana? Yang
ingin saya kembangkan yang lebih spesifik yaitu memberikan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif, Bu. Jadi itu yang ingin dikembangkan oleh Pak Bona ya. Kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Pak Bona itu seperti apa? Indikator dari pencapaian yang ingin saya inginkan yaitu pada saat coaching nanti coach akan mendapatkan sebuah solusi dari permasalahan yang dihadapinya, Bu. Ya. Jadi nanti indikator ketercapaiannya coach dapat menemukan sendiri ya, solusi atas permasalahannya. Betul. Ya. Nah, terima kasih ya atas jawaban-jawabannya Pak Bona. Untuk selanjutnya silahkan nanti Pak Bona melanjutkan dengan melakukan coaching dengan coach dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan berbincang-bincang lagi ya Pak Bona ya. Sama-sama Pak Bona. Assalamualaikum Bu Eri. Waalaikumsalam Pak Bona. Ya, bagaimana keadaannya hari ini Bu Eri? Alhamdulillah baik, hanya sedikit ada kegelisahan. Kenapa Bu Eri? Kenapa? Ini saya sedikit khawatir ya Pak, anak saya itu sering tantrum karena kecanduan biasa sekarang gadget tuh Pak. Ya, saya mengerti bahwa zaman sekarang itu banyak tantangannya Bu Eri ya. Iya. Nah, bagaimana jika kita mulai dengan menetapkan tujuan terlebih dahulu barangkali Bu Eri untuk melakukan sesi coaching ini ya. Apakah ada tujuan khusus yang Ibu ingin capai terkait dengan pembelajaran inklusif untuk anak yang sering tantrum tersebut, bagaimana Bu? Ya, saya mencari cara ya Pak, bagaimana untuk mengintegrasikan pembelajaran inklusif ini ke dalam kehidupan anak saya yang kecanduan gadget tadi Pak. Ya. Jadi saya ingin dia bisa belajar ya seperti biasa belajar, lalu belajarnya lebih baik dan bisa yang terutama bisa mengelola emosinya betul. Gitu Pak. Ya. Jadi itu tujuan yang sangat baik ya Bu ya. Mari kita identifikasi lebih lanjut ya apa saja situasi khusus yang membuat Ibu merasa perlu nih memasukkan sebuah pendekatan pembelajaran inklusif tersebut. Menurut Ibu bagaimana cara memasukkan pendekatan pembelajaran inklusif tersebut, Bu? Jadi kan anak saya tuh sulit berkonsentrasi ya. Jadi konsentrasi dalam belajarnya juga ya sulit. Lalu dia cepat marah, apalagi kalau tidak sedang memegang gadget itu emosinya ya begitu cepat sekali berubah-ubah. Ya. Jadi saya pikir Pak pembelajaran tradisional itu tidak cocok buat anak saya. Jadi saya ingin mencoba sesuatu yang jadi sesuai dengan kebutuhan anak saya itu seperti apa gitu. Saya inginnya seperti itu. Saya paham Bu ya. Tadi sudah identifikasi. Sekarang kita identifikasi beberapa fakta dan informasi ya Bu ya lebih lanjut terkait dengan kondisi anak Ibu ini. Apakah ada aspek tertentu dari kehidupannya sehingga atau kebiasaan-kebiasaannya ya Bu yang mungkin bisa mempengaruhi cara anak Ibu belajar? Bagaimana itu Bu? Itu karena terlalu sering lihat layar ya Pak, jadi anak saya tidak bisa atau kurang bisa berinteraksi sosial dengan teman-teman seusianya. Betul. Dia itu jarang Pak berkomunikasi ya dengan teman-temannya di rumah seperti itu. Ya. Terima kasih Bu informasinya ya Bu ya. Nah, untuk rencana aksinya bagaimana jika kita menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif di rumah ya. Terus mungkin dengan memasukkan kegiatan-kegiatan yang melibatkan interaksi sosial serta bisa memberikan pilihan-pilihan pembelajaran yang lebih menarik untuknya Bu ya. Nah, gitu. Menurut Ibu ini bagaimana cara melibatkan interaksi sosial tersebut? Mungkin lebih bagus kalau saya buat jadwal pertemuan ya Pak sama teman-teman sebayanya di sekitar rumah. Jadi kita buat permainan apa di rumah supaya yang lain menarik ya Pak. Betul. Menarik dan anak saya juga mau nanti bermain dengan teman-temannya. Lalu saya juga akan mencari cara pembelajaran apa yang menarik bagi anak saya. Ide bagus ya gitu Bu ya. Nah, bagus. Sekarang
kita tentukan dulu tanggung jawabnya ya Bu ya. Nah, terus apa langkah konkret yang akan Ibu ambil setelah sesi coaching ini sehingga bisa mulai menerapkan rencana aksi kita ini Bu, bagaimana Bu? Jadi mungkin saya lihat dulu lingkungan sekitar rumah saya seperti apa, lalu akan saya mencari cara mengatur pertemuan dengan teman-temannya. Mungkin saya bisa berkomunikasi dengan tetangga ya yang mempunyai sama anaknya yang sebaya, Bisa mungkin seperti melibatkan itu. ya Bu ya, Ya gitu ya. betul. Lalu saya juga akan mencari materi pembelajaran apa nih yang sesuai dengan minat anak saya gitu. Dan saya juga karena berkomitmen untuk melibatkan anak saya itu dalam aktivitas yang lebih inklusif ya, ya, ya. mungkin seperti itu Pak Wana. Itu luar biasa sekali Bu. Saya mendukung dengan apa yang akan Ibu laksanakan dengan perjalanan ini, maka jangan ragu ya Bu ya untuk memberitahu saya tentang perkembangan. Dan jika Anda membutuhkan, misalkan Ibu membutuhkan bantuan lebih lanjut, apakah yang saya tanyakan selanjutnya Bu ya, apakah ada yang ingin Ibu tambahkan atau diskusikan lebih lanjut nggak Bu? Kira-kira. Mungkin untuk sementara ini untuk melaksanakan rencana aksi saya cukup dulu mungkin Pak ya. Bagi saya cukup dulu dengan saya akan melaksanakan dulu yang barusan saya sebutkan. Terima kasih banyak nih Pak Wana. Sama-sama Ibu. Sama-sama Bu Eri ya. Mudah-mudahan ya Bu ya kita berhasil ya Bu ya dalam melaksanakan rencana tersebut. Jangan ragu pokoknya Bu ya. Amin, ya. amin. Terus kalau ada apa-apa kita bisa sharing lagi Ya, Bu ya. Bu terima kasih ya Bu ya. ya. Terima kasih ya Pak Wana. Tiga. Ya, Pak Bona, bagaimana tadi proses coachingnya? Alhamdulillah ya Bu ya, proses coaching yang tadi saya lakukan, alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar Bu. Ya, alhamdulillah ya Pak. Tadi setelah proses coaching tadi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan sekarang ya kepada Pak Bona. Tadi dalam proses coaching yang dilakukan oleh Pak Bona, terkait dengan indikator yang ingin Pak Bona capai itu bagaimana? Alhamdulillah Bu, jadi tadi saya sudah melakukan proses coaching itu, saya sudah melakukan sesuai dengan alur cerita ya Bu ya, dimana saya sudah menanyakan tujuan, melakukan identifikasi permasalahan, menanyakan rencana aksi, terus juga menanyakan tanggung jawab dari kunci tersebut terhadap rencana aksi tersebut, sehingga saya berhasil menggali potensi dari kunci untuk menemukan solusi dan permasalahannya. Alhamdulillah luar biasa sekali ya Pak Bona ya tadi. Jadi tadi Pak Bona sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Kemudian juga berdasarkan hasil pengamatan saya tadi bahwa dalam proses coaching yang dilakukan oleh Pak Bona itu sudah menanyakan tujuan, juga sudah mengidentifikasi permasalahan, dan ada rencana aksi dari coaching serta tanggung jawab dan komitmen coachingnya. Kemudian saya juga mendengar tadi percakapan dari Pak Bona sebagai coach dan coaching itu sudah fokus terhadap percakapan yang artinya berarti Pak Bona ada dalam kehadiran penuh ya atau presence di sini. Dan juga Pak Bona sudah dalam mendengarkan aktif ya dalam coaching tadi pada saat coaching menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Pak Bona itu menurut saya juga merupakan pertanyaan yang sudah berbobot ya. Jadi luar biasa sekali ya Pak Bona ini dalam proses coachingnya. Semoga apa yang sudah dilakukan oleh Pak Bona dalam proses coaching ini kedepannya juga akan semakin sukses dalam melaksanakan proses coaching dan dapat memaksimalkan lagi untuk proses coaching berikutnya ya. Untuk kedepannya kira-kira kompetensi apa yang ingin Pak Bona kembangkan? Yang saya ingin kembangkan pada proses coaching ini kedepannya yaitu saya bisa memahami lagi terkait dengan alur tirta ya Bu ya, sehingga lebih baik lagi. Dan juga barangkali saya bisa juga mendalami sebuah proses coaching tersebut sehingga menjadi lebih baik dan lebih interaktif lagi barangkali itu.
Luar biasa sekali ya Pak Bona ya. Ya, Masya Allah. Jadi Pak Bona akan lebih mendalami lagi alur Tirta dalam proses coaching. Semoga Pak Bona juga akan semakin lebih baik lagi, lebih sukses lagi ke depannya. Terima kasih Pak Bona pada hari ini sudah melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur Tirta, sudah sangat bagus ya. Dan sepertinya untuk kegiatan ini akan segera saya akhiri. Dan mudah-mudahan ada kesempatan lagi untuk kita nanti berbincang-bincang lagi tentang proses coaching ini. Terima kasih banyak Pak Bona. Sama-sama, Semoga Bu. sukses. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.